teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ranting Ilmu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa tumbuh lagi. Nyalakan lonceng biar kamu bisa dapat info terbaru dari kami. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Langsung saja, jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal pendidikan, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Selanjutnya, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi 3. Yang pertama, guru kelas, yang kedua, guru mata pelajaran, dan yang ketiga, guru bimbingan dan konseling. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan atau melatih paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Selanjutnya, kewajiban guru. Kewajiban guru terdapat 5 poin. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, unsur dan subunsur kegiatan guru dinilai dari angka kreditnya. Terdapat 4 poin. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang keempat, penunjang tugas guru. Untuk yang pertama, pendidikan meliputi pendidikan formal dan memperoleh gelar atau ijazah, dan pendidikan, pelatihan, prajabatan, dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. Unsur yang kedua, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Meliputi yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Unsur yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pada pengembangan diri, terdiri atas diklat,
fungsional, dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru. Yang kedua, publikasi ilmiah meliputi publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Yang ketiga, karya inovatif meliputi menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman sosial dan sejenisnya. Kemudian unsur dan subunsur yang keempat yaitu penunjang tugas guru. Meliputi memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang kedua, memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Selanjutnya, jenjang jabatan guru. Jenjang jabatan guru terdapat 4 poin. Jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu yang pertama, guru pertama, yang kedua, guru muda, yang ketiga, guru madya, yang keempat, guru utama. Guru pertama meliputi penata muda golongan ruang 3A dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Yang kedua, guru muda meliputi penata golongan ruang 3C dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Yang ketiga, ruang madya meliputi pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan pembina utama muda golongan ruang 4C. Yang keempat, guru utama meliputi pembina utama madya golongan ruang 4D dan pembina utama golongan ruang 4E. Kemudian, rincian kegiatan guru kelas dan guru mata pelajaran. Di sini terdapat persamaan antara rincian kegiatan guru kelas dan guru mata pelajaran, yaitu diantaranya menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Rincian kegiatan guru bimbingan dan konseling, yaitu diantaranya menyusun kurikulum bimbingan dan konseling, menyusun silabus bimbingan dan konseling, menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan bimbingan dan konseling per semester, menyusun alat ukur atau lembar kerja program bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling, menganalisis hasil bimbingan dan konseling. Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Pada unsur utama, terdiri atas yang pertama, pendidikan, yang kedua, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sementara untuk unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas guru. Selanjutnya penilaian kinerja guru, yaitu diantaranya yang pertama, nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik. Nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik. Nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup.
nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang, dan nilai sampai dengan 50 disebut kurang. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat guru, yaitu yang pertama, paling kurang 90% angka kredit berasal dari unsur utama. Yang kedua, paling banyak 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Sekian teman-teman video kali ini, nantikan video terbaru kami selanjutnya.